Oke, bagian yang ke-26 ya. Dari project kita membuat untuk tambah data master, yaitu data kamar. Oke, kita lihat kembali untuk struktur tabel dari data kamar. Itu ada terdiri dari 5 buah field ya. Yang pertama ada kode kamar, nama kamar, ukuran, fasilitas, biaya sewa ya, dengan tipe seperti itu, dan keterangannya atau komennya begitu ya. Itu untuk setiap fieldnya. Nah, kita perlu perhatikan di sini ya, ada bagian yang sifatnya primary key di sini ya. Ini tidak boleh sama nanti, apalagi kita set juga di bawahnya untuk indeksnya itu Unix ya, jadi dipastikan tidak bakal bisa sama. Nah, di kemarin kita bahas tentang rules itu kita mengabaikan yang namanya validation ya. Jadi validationnya silahkan nanti dibuat sendiri saja. Jadi seandainya misalnya ada kode kamar yang dimasukkan, ternyata kode itu sudah ada di dalam tabelnya, maka silahkan dilakukan validasi, misalnya dengan menampilkan pesan bahwa kode tersebut sudah ada dan sebagainya ya. Ya, itu diabaikan di sini. Artinya nanti ketika kita mengeksekusi memasukkan data dengan kode yang sama, misalnya harusnya kan muncul error ya, tapi di dalam project kita itu nanti dia seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi datanya tidak nambah gitu ya. Nah, kalau ternyata tidak nambah, kemungkinan besar ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah kodenya salah, yang kedua adalah kodenya justru sama dengan yang sudah ada, sehingga dia tidak bisa disimpan, tapi tidak terjadi apa-apa, kayak gitu ya. Oke. Nah, kita juga perlu melihat ini ya. Di sini kan ada tipe data, ada varchar, kemudian ada teks, ada double ya. Kita harus juga nanti menyesuaikan dengan formulirnya. Formulirnya ini sudah saya kasih, silahkan di download di halaman bahan praktikum ya. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah kalau dia varchar, karena ini ukurannya terbatas ya, maksimal 255 karakter, maka bisa saja kita menggunakan yang namanya input dengan tipe teks ya. Kemudian untuk fasilitas, nah ini kan tipenya teks ya di sini, dan dia memungkinkan untuk ada enter di dalam, jadi berbaris-baris itu bisa. Maka nanti dalam penggunaan formulir kita menggunakan yang namanya text area, itu supaya bisa lebih dari satu baris ya. Lalu biaya sewa, tipe datanya di sini double di database-nya, di tabel. Nah, kalau di HTML-nya, di formulirnya, kita harus usahakan bagaimana supaya angka yang diinputkan itu hanya bisa angka saja ya, tidak bisa huruf gitu ya. Jadi kita nanti menggunakan yang namanya tipe number ya, tetapi nanti kita lihat, kita sesuaikan ya. Kayak seperti ini dasar dari praktikumnya, silahkan di download di sini ya, sesuaikan saja. Ini tadi adalah materi yang ke-26, silahkan buka bahan yang bagian 26 ya, kemudian nanti bisa disesuaikan isinya, letakkan di tempat yang sesuai. Nah, kalau sudah terbuka, kalau sudah download, itu kan ada file kamar tambah HTML ya. Nah, disimpan di dalam folder cost kita, kemudian diganti namanya menjadi kamar tambah PHP ya. Jadi extensionnya diganti dari HTML menjadi PHP. Nah, kemudian dilengkapi, disesuaikan isi dari formulir tersebut ya, karena itu sengaja saya kosongkan, tipenya saya kosongkan, placeholder atau value-nya saya kosongkan, size-nya juga kosong ya. Untuk name-nya dan required-nya juga dikosongkan. Silakan dirubah. Jadi kalau misalnya untuk kode kamar misalnya ya, kemudian di situ kan ada type-nya ya, tipenya silakan dimasukkan teks. Lalu placeholder-nya kalau dia ada di situ dimasukkan kode kamar. Kalau tidak ada value di situ maka nggak usah diisi ya, seperti itu. Nah, size-nya tinggal dimasukkan angka sesuai dengan yang saya masukkan di sini setiap tabel ini ya. Nah, untuk name, setiap isian pada formulir di HTML itu harus ada yang namanya name, kan itu nanti menjadi parameter dan sekaligus menjadi variabel yang ketika diklik simpan dia akan dikirimkan ke file yang dituju
dalam form actionnya. Nah, kemudian required di sini ditambahkan ya, kalau tulisannya ya berarti ditambahkan required kayak gitu ya. Oke, saya kira mudah saja dipahami. Ini tinggal dilihat semuanya ke bagian bawah ya. Saya perlihatkan seperti ini tampilannya kurang lebih ya. Ini tadi kan kode kamar ya. Nah, di sini diatur nih size-nya berapa nih. Ini 10 ya, kemudian 10 apa berapa ya? Oke, 10 ya. Kemudian nama kamar 20, ini size-nya, jadi membedakan ukuran dari kolom isian gitu ya. Ini ukuran menjadi 10 juga. Kemudian fasilitas di sini ada calls 20, rows-nya 3. Number, tipe data number ya, untuk biaya sewa. Nah, itu panjangnya juga 10 ya. Terus ada tombol, ada button 1 sama button 2 diisikan seperti ini. Nah, kalau ini value ya, bukan placeholder. Kalau dia bentuknya adalah button, itu value bukan placeholder. Nah, kemudian di sini dikasih name. Kalau yang kosong berarti biarkan aja, berarti nggak ada setup di situ ya. Oke, seperti ini hasilnya tampilannya ya. Oke, untuk kodenya sendiri kalau di saya itu ada kamar tambah ya. Gimana nih? Oke, tunggu dulu ya. Ya, sambil saya kasih lihat perbedaannya ya antara file-file yang saya share itu di dalam folder bahan dasar praktikum dengan yang sudah disesuaikan. Itu ada perbedaan. Oke, ini ya. Ini adalah file kamar tambah HTML. Ini file aslinya yang ada di folder bahan praktikum ya. Seperti ini, kalau dilihat ada input, type-nya masih kosong, placeholder masih kosong, size, name, dan seterusnya masih kosong. Kalau ada tambahan require-nya iya, berarti harus ditambahkan di sini required. Harus kayak gini ya. Oke, itu silahkan dipahami saja. Itu bahasannya sudah selesai di mata kuliah pemrograman web. Nah, yang saya ingin tampilkan adalah perbedaannya dengan yang sudah disesuaikan. Jadi seperti ini, misalnya nih ya, baris input, type-nya sudah ditambahkan tadi teks, placeholder-nya kode kamar, size-nya 10, kemudian nama name-nya ya, name dari isian itu, kolom isian, ditambah dengan required. Kalau dia ya, maka tambahkan require seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, saya kira itu saya anggap sudah saja ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini tampilannya ya. Oke, saya lanjutkan. Silahkan dicoba, di pause videonya dan disesuaikan saja ya. Nah, sekarang proses untuk menyimpan data master, data kamar ini ya. Harus membuat sebuah file baru dengan nama seperti ini ya, kamar_simpan php. Ingat, bentuk dari penamaan pemodelan nama file kita adalah dimulai dari datanya, kemudian diikuti dengan prosesnya ya, atau fungsinya. Jadi fungsi simpan, fungsi update, nanti fungsi hapus dan sebagainya itu ditaruhnya di belakang. Depannya kita samakan semua untuk nama file sesuai dengan kebutuhan datanya ya. Nah, kemudian di dalam file kamar simpan php itu kita melakukan tangkap data yang dikirim dari file kamar tambah tadi ya.
yang dikirim dengan metode post itu kita tangkap. Kemudian kalau sudah, kumpulin semuanya menjadi array. Kemudian setelah jadi array, kita lakukan include kelas DML ya. Setelah itu kita bikin objek, kita melakukan instance supaya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi atau metode-metode yang ada dalam kelas DML tersebut. Nah, kemudian untuk menyimpan, memasukkan datanya ke dalam tabel, itu kita menggunakan metode chaining untuk proses create data ya. Nah, kalau sudah selesai proses create datanya, nanti kita kembalikan lagi ke file kamar PHP karena sumbernya kan di situ ya. Jadi kalau kita lihat tampilan seperti ini, nah proses awal kita adalah dari sini berangkatnya. Ketika kita klik tambah, terbuka halaman untuk menambahkan data seperti ini. Setelah kita isi, kita klik simpan, dia akan masuk ke dalam file, akan dikirim isian itu ke dalam file kamar simpan ya. Setelah proses simpannya selesai, dimasukkan ke database datanya, lalu dikembalikan lagi ke sini. Nah, dia kembali ke sini sehingga bisa ditampilkan langsung di situ data yang sudah diinputkan. Sekali lagi saya infokan, saya ingatkan bahwa kita tidak membuat validasi ya. Validasi, kalau misalnya kita ngisi nanti sama kodenya sama, karena dia jadi primary key sekaligus unik ya. Ketika dia sama, maka tidak akan terjadi apa-apa dan data tidak tersimpan seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, isinya adalah seperti ini ya. Jadi ini di file kamar simpan ya. Nah, kita menangkap dulu, dan silahkan sambil diketik ya, sambil dibuat sendiri. Nanti ketika kita pertemuan langsung, ini harusnya sudah ada semua ya, sudah siap gitu ya, sudah bisa berjalan dengan normal. Nah, ini komentar saja untuk menangkap data sekaligus dibuat array-nya. Jadi kita simpan dalam array bernama data seperti ini. Ini adalah merujuk ke nama field ya, nama field di tabelnya supaya kita mudah. Dan pada saat kita membuat kelas DML kemarin, kita memang sudah setup bagaimana caranya supaya nama-nama yang ada di sini, nama-nama label untuk array ini sama persis dengan yang ada di fieldnya tabel-tabel kita. Jadi itu lebih memudahkan dalam proses kita menyimpan data ya. Nah, kemudian bagian segmen sebelah kanannya ini sebagai value atau isi dari datanya. Nah, ini ada post kode kamar, ini nangkap langsung ya. Jadi pada saat ada kiriman langsung ditangkap, hasilnya ditangkap menggunakan $post seperti ini, disimpan nanti ke dalam kode kamar seperti itu ya. Begitu seterusnya sampai dengan ke bawah sampai dengan biaya sewa ini. Nah, $data ini nanti yang akan digunakan untuk proses insertnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah dia ditangkap datanya dan disimpan ke dalam bentuk array, selanjutnya kita sertakan file kelas DML. Oke ya, karena kita mau bikin instance objek, kelasnya harus kita sertakan dulu ya. Nah, ini membuat objeknya pakai new DML. Nah, karena kita tidak perlu menyimpan sesuatu ke dalam variabel tertentu ya, maka kita bisa langsung gunakan objeknya seperti ini. Ini sudah kita bahas di materi tentang bagaimana membuat create data ya dari kelas DML. Nah, ini adalah implementasinya sekarang. Oke, ini ada objek insert, yang diinsert apa? Data. Jadi semua data yang ada di sini masuknya ke sini, dibawa ke dalam kelas ya. Lalu ini nanti akan disimpan kemana? Yaitu ke tabel kamar seperti ini ya. Lalu terakhir tidak ada yang perlu di set di situ, langsung aja di create. Nah, create inilah yang mengeksekusinya terakhir ya. Jadi metode signingnya yang kita gunakan mulai dari insert, from into, nama tabelnya apa di sini, lalu di create langsung. Ini yang mengeksekusi proses penyimpanannya. Oke, setelah selesai proses penyimpanan, maka kita kembalikan ke file kamar PHP. Oke, seperti ini ya. Nah, kita coba ya. Saya tampilkan saja. Nah, seperti ini ya, isinya sama dengan yang saya tampilkan itu tadi. Ini untuk proses simpannya. Kemudian kita eksekusi ya. Misal nih ya, kita tambah kamar, misalnya kodenya X101, katakanlah seperti itu ya. Ini misalnya
katakanlah seperti itu ya, ukurannya misalnya besar nih. Nah seperti itu misalnya ya, fasilitasnya semua ada. Misalnya begitu ya. Nah kemudian biaya sewanya, karena satuannya adalah bulan ya, misalnya nih. Nah ini tidak boleh memasukkan tanda baca, tanda titik, tanda koma dan seterusnya, nggak usah ya, karena kita pada project ini pakai angka-angka bulat saja. Nah kalau yang bersihkan saya nggak perlu coba ya, kita langsung klik simpannya saja. Dia akan dilempar ke halaman, ke file kamar simpan. Kemudian kalau sudah selesai diisi, dimasukkan, dia akan dilempar kembali ke halaman kamar ini. Nah kalau kita lihat yang kita isi tadi adalah X101 ya. Nah ini yang kita isikan, dia sudah berhasil masuk ke dalam tabel ya. Kalau mau dicek ke tabelnya juga bisa. Nah ini sudah ada ya, yang X101. Nah kemudian kita coba untuk proses menambahkan data yang sama seperti ini tadi ya. Nah misalnya kodenya lah, karena dia sebagai primary ya. Kalau yang lainnya nih bebas saja. Nah misalnya seperti itu ya. Yang jadi permasalahan adalah di primary key, yaitu X101 ini. Ketika saya klik simpan seperti ini kita tidak melakukan validasi ya. Nah dia kembali ke sini tetapi tidak terjadi apa-apa di database-nya. Kalau kita lihat juga di tabelnya, oke, tidak ada data masuk dua kali untuk X101 ya. Oke, seperti itu. Nanti silahkan ditambahkan sendiri untuk validasi. Misalnya nih, misalnya ketika diklik di sini X101, beberapa lama setelah ini misalnya dimunculkan pesan di sebelah sini ya, misalnya bahwa kode sudah ada, misalnya gitu ya, supaya usernya nanti tinggal menambahkan atau mengganti kode yang ada itu dengan yang baru. Oke, seperti itu ya. Oke, sambil dicoba kemudian diinputkan beberapa kali gitu ya. Jangan hanya input data sekali kemudian dianggap berhasil, itu belum tentu ya, karena nanti ada kasus-kasus tertentu yang dia tidak bisa, kecuali tidak bisa diketahui ada masalah kecuali sudah beberapa kali melakukan proses input ya. Oke. Nah saya kira itu untuk penambahan data master ya. Kita lanjutkan dengan penambahan data transaksi.